Dia tidak cantik mah, dia tidak jelek mah, ya sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Ini paling benci lagunya. Apa benci mandi di dalam main. Tapi enak iramanya Ustaz. Oke, enak iramanya, ganti liriknya yang mengundang iman. Kita ganti liriknya. Dunia sandiwara mah, dunia sementara mah, yang kekal dan abadi hanyalah akhirat saja. Aku suka dia mah, aku sayang dia mah, hidup dan matiku ini hanyalah untukmu ilahi. Bagus kan? Sedalam-dalamnya tadinya, lebih dalam cintaku padamu Allah. Sesuci dan sebeningnya lembut pagi, lebih suci cintaku padamu Allah. Dia nomor satu di hatiku, dia nomor satu jiwaku. Mulut betul. No. Lewat perempuan tetangga, Masya Allah. Lewat anak gadis orang, Subhanallah. Lewat istri sendiri, astagfirullah. Saya tanya betul apa salah? Ada yang tidak betul. Lewat istri sendiri, astagfirullah. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Langsa, Bapak Syahidin SPD MPD, yang beliau ini juga pimpinan saya ketika beliau bertugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Saya masih sebagai guru diniyah di SD 43 Banda Aceh. Bapak dan Ibu, selama beliau menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, salah satu terobosan beliau adalah membuat lembaga diniyah di sekolah dasar. Sebab banyak wali-wali murid merasa minder menyekolahkan anaknya di sekolah dasar karena jam pendidikan agamanya sedikit, dikalahkan oleh madrasah ibtidaiyah, sehingga timbul ide, timbul program membuat pendidikan diniyah sore hari. Dan setelah dievaluasi program itu, ternyata sangat menyentuh keinginan, harapan daripada wali-wali murid. Dan saya kira pemerintah Kota Langsa sangat efektif dan memungkinkan bila program ini kita tiru di pemerintahan Kota Langsa melalui Dinas Pendidikan untuk membuat program diniyah sore hari buat sekolah dasar. Saya tanya, Bapak Ibu setuju? Keras sedikit, setuju? Bapak PJ pasti telah mendengarkan jawaban Bapak Ibu. Insya Allah akan dimusyawarahkan dengan DPRK, akan ditindaklanjuti melalui Dinas Pendidikan Kota Langsa, insya Allah. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kota Langsa, yang mulia para ahli ulama, tentu budaya, guru-guru kita bersama, yang kami muliakan Imam Masjid Agung beserta seluruh pengurus Masjid Agung, dan yang saya hormati Ibu PJ Ketua Penggerak PKK Kota Langsa beserta seluruh pengurus, hadirin wal hadirat, jamaah pendengar tausiah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa Bapak Ibu, penghormatan yang sangat-sangat tercinta, yaitu istri saya tercinta
Mau tahu mana orangnya? Itu dong. Itu. Oh, ada. Yang nomor 2. Insya Allah Bapak Ibu, saya sering memberikan tausiah di lapangan Merdeka. Masa-masa dulu pemerintahan Bapak Wali Kota Topi Suung sering mendapatkan undangan memberikan tausiah di lapangan Merdeka. Dan selalu kalau ke Langsa dan di mana-mana atas nama pergi ceramah, beliau selalu saya bawa. Nggak tahu apakah beliau ikut karena takut kehilangan saya, wallahualam. Tapi yang jelas beliau selalu siap sedia mendampingi kemanapun saya pergi memberikan tausiah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Dengan izinnya lah malam ini kita bisa berkumpul di halaman Masjid Agung dalam rangka memperingati kelahiran sosok yang paling agung, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, perjalanan waktu begitu cepat. Rasa-rasanya baru kemarin Maulid, udah Maulid lagi. Baru kemarin Senin, udah Senin lagi. Cepat sekali perjalanan waktu. Baru kemarin bayar listrik, udah bayar lagi. Baru kemarin bayar kredit mobil, udah bayar lagi. Bagi yang ambil kredit, saya alhamdulillah enggak ambil. Cepat sekali perjalanan waktu. Coba tengok ibu-ibu sekalian, wajah kita semakin hari semakin tua terus. Baru kemarin kita melewati masa remaja, udah punya cucu. Baru kemarin anak kita SMP, udah mahasiswa. Nggak terasa. Maka bersyukurlah bagi kita yang diberikan umur yang berkah, bisa menikmati dan bahagia memperingati lahir Rasulullah SAW. Tidak sia-sia kita duduk di halaman masjid ini, karena kata Rasulullah, orang yang hadir menuntut ilmu ketika kembali dia itu sama dengan berjuang di jalan Allah, fi sabilillah. Bila pun ada kecelakaan, kita musibah ketika pulang menuntut ilmu, dapat pahala syahid. Maka bersyukur kepada Allah diberi kesempatan pada malam ini. Mohon diingat Bapak Ibu, kata Nabi, umur kita paling lama hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Panen umatku antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Maka malam ini yang sudah berumur 59 tahun, 11 bulan, 29 hari, kayak Tirodu. Ada enggak? Ada? Yang mana orangnya? Yang 60 banyak, yang 70 mungkin masih bisa dihitung. Jadi rata-rata umur Muhammad 60 sampai 70. Berdasarkan pengalaman, fakta di lapangan, dan juga mungkin Bapak Ibu juga merasakan, biasanya satu hari menjelang kematian seseorang itu biasanya banyak makan. Padahal kurang bingung. Ini fakta. Kalau nggak percaya Bapak
yang sudah dimasukkan entah selang-selang apa saja, yang digepreh dalam. Biasanya diberikan kesempatan untuk ngomong dengan keluarga, diberikan kesempatan untuk bisa menikmati makan terakhir. Itu boleh ya. Dan saya merasakan sendiri ketika meninggal ayah saya, almarhum Bapak Ismail. Nama saya Bapak Ismail. Sebelumnya beliau sakit. Satu hari menjelang meninggal, beliau katakan sama bunda, sama bapak saya, "Ma, masakin buat ayah buah tumis." Ini tegun Mama bilang iya. Beliau masak tumis. Ayah makan luar biasa, gak seperti biasanya. Bubuh bungo, tahu mau? Penuh. Beliau makan begitu lahap. Saya angkat telepon mama sama kakak dan abang di Labu Galuh Semawi. Kakak, abang, alhamdulillah ayah sudah sembuh. Apa dijawab? Alhamdulillah. Berkat doa kita yang Maria. Iya. Besoknya meninggal. Saya telepon lagi, kakak, abang, ayah sudah meninggal. Apa kata abang? Kakak, diculik. Nah, bohong kan? Iya, kemarin sehat, hari ini meninggal. Rupanya diberikan kesempatan makan terakhir banyak. Maka kesimpulan saya, satu hari menjelang meninggal banyak makan. Nanti tengok Pak, barang siapa yang banyak makan maulid, kita tengok. Jangan ngomong-ngomong, tengok aja. Ya Allah, selesai sudah. Itu. Maka umur umat Muhammad berkisar 60 sampai 70 tahun. Bersyukur kepada Allah, masih Allah berikan umur berkah, bisa menikmati peringatan Maulid tahun ini. Salawat dan salam kepada Nabi tercinta, seorang makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna, sehingga Rasulullah mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Saya adalah tuan seluruh makhluk dari Bani Adam dan saya tidak sombong. Perhatikan pada kalimat terakhir, wala fakhr, dan tidak sombong, tidak membangga-banggakan diri. Padahal manusia ciptaan Allah best of the best, terbaik dari seluruh makhluk, bukan golongan manusia saja, seluruh makhluk. Tapi beliau tidak pernah membangga-banggakan diri. Mohon maaf, kita baru sedikit diberikan jabatan, jalannya sudah membusungkan dada. Ini saya cerita depan ini. Saya cerita depan ini. Kejadiannya di sini. Baru sedikit diberikan jabatan sudah membusungkan dada. Nabi mengatakan wala fakhr, saya tidak sombong. Maka perbanyaklah kita shalawat kepada beliau. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah, berzikirlah sebanyak-banyak zikir dan bertasbihlah dari pagi sampai petang. Dan sholawat bahagian daripada zikir. Karena lidah ini akan diminta pertanggungjawaban di mahkamah Allah. Selama kita hidup, kemana lidah kita bawa. Maka bila lidah berzikir, Allah balas yang setimpal di akhirat. Bila lidah senada caci maki, siap untuk menerima azab Allah di hari akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat nanti lidah mulut kita terkunci, yang berbicara tangan dan kaki. Tapi lidah adalah anggota tubuh yang paling berat ditanya oleh Allah. Maka jaga lidah sebaik-baik lidah, perbanyaklah berzikir dan bersolawat. Ibu sambil goreng ikan, zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Sambil nyuci di pinggir kali, zikir, sholawat. Coba tes sekali ibu sambil cuci baju suami, katakanlah nggak pakai mesin karena luri di bawah belang. Kita cucilah di pinggir kali, sikat sambil sholawat, nggak terasa kasihan. Di pinggir kali sambil sikat sholawat, sambil cepat sholawat, sambil gendut sholawat. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jamu indallah innal muslimina qad jamu habis. Kemana? Di bawah air sungai. Ya, coba tes. Sambil tutup mata selawat. Ya, begitu buka mata, dia kemana air hangat. Basahi bibir dengan sholat. Coba saya tanya, kalau melihat sesuatu yang kagum, zikirnya apa? Apa zikirnya? Masya Allah. Kalau mendengarkan seseorang yang tidak percaya dengan tauhid, dengan agama, apa bacanya? Subhanallah. Subhanallah. Banyak Al-Quran kalau ada seseorang yang membantah Tuhan satu, subhanallah. Kalau ada sesuatu di luar kemampuan kita, apa zikirnya? La haula wa la quwwata illa billah. Di luar kemampuan. Kalau melihat dosa, apa zikirnya? Astagfirullah. Sesuai. Mohon maaf ibu, kami laki-laki sering salah. Bapak PJ, kita laki-laki sering salah zikir, sering salah. Ada bohong. Kayaknya lupa kayaknya. Lewat perempuan tetangga, Masya Allah. Lewat anak gadis orang, Subhanallah. Lewat istri sendiri, Astagfirullah. Saya tanya, betul apa salah? Ada yang bilang betul. Lewat istri sendiri kok astagfirullah. Ada laki-laki kayak gitu. Saya tanya, Pak, kalau salah saya dengar tadi, Bapak baca astagfirullah ya? Ya Ustaz. Yang lewat siapa? Istri saya. Kenapa astagfirullah? Kenapa haram? Tengok istri sendiri. Bukan Ustaz, enggak haram. Jadi kenapa astagfirullah? Ustaz, apa? Kayak mana enggak astagfirullah? Kenapa? Ustaz, ya kenapa? Ustaz, kayak mana enggak astagfirullah? Istri saya makin gede aja. Karena makin gede, kenal lagi. Astagfirullah kayak jangan salah baca kan pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Pasti semua kita kepingin tutup mata, lidah bisa baca la ilaha illallah. Pasti ini.
Semua pasti mendoakan Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Pasti. Caranya adalah membiasakan diri membasahi lidah dengan zikir. Maka diingatkan Allah, berzikirlah dari pagi sampai petang. Berzikirlah sebanyak-banyak zikir, bertasbihlah dari pagi sampai petang. Termasuk dalamnya berbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita duduk sejenak. Kata Bapak tadi diberikan waktu kepada saya sebebas-bebasnya. Suka-suka saya mau jam berapa tutup. Kita clearkan dulu sampai jam berapa. Halo, sampai jam berapa? Jam 1. Ini ibu kayak udah masalahnya. Saya kira 1 jam semampu saya. Bapak Ibu yang berbahagia, sungguh Allah telah mentakdirkan kita menjadi umat terbaik. Saya ulang sekali kalimatnya. Sungguh Allah telah mentakdirkan kita menjadi umat terbaik. Dalam ayat disebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat yang terbaik mesti dipimpin oleh imam terbaik. Kita ini ditakdirkan Allah menjadi umat terbaik, wajib dipimpin oleh imam terbaik. Maka Allah takdirkan kita, imam terbaik kita adalah Muhammad sallallahu alaihi. Kalimat ini tolong didengarkan oleh para kandidat. Seingat saya 5 pasal. Saya ulang sekali lagi. Kalau masyarakat Kota Langsa adalah masyarakat terbaik, maka wajib dipimpin oleh imam terbaik. Setuju? Dan 5 ini terbaik semua. Mudah-mudahan 5 jadi wali kota. Yang terbaik semua. Apa yang mereka ucapkan sama seperti Rasulullah. Rasulullah ucapannya tidak boleh kecil. Antara ucapan dengan perbuatan beliau cocok. Kita kadang-kadang seringkali dihina bodoh oleh ucapan tapi kecewa dengan kenyataan. Sering dihina bodoh dengan ucapan, sering kecewa dengan kenyataan. Paham? Surga yang engkau janjikan jelamu, neraka yang kau berikan, manisnya aku hayalkan, pahit yang aku rasakan, tingginya janjimu padaku, mengalahkan langit yang biru, manisnya janjimu padaku, mengalahkan manisnya madu, surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Karena tak cocok dengan kenyataan. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mengharap suaraku, hingga terbuka pintu hatiku
ditakdirkan Allah menjadi umat terbaik, mesti dipimpin oleh imam terbaik. Itulah dia Nabi Muhammad SAW, imam terbaik. Sayang-sayang Nabi terdahulu kepada umatnya tidak sama sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Ketika beribu-ribu tahun umat berdiri di padang mahsyar, matahari sejengkal, tempat injak bukan tanah, bukan pasir, bukan rumput. Tempat injak padang mahsyar Allah ciptakan dari tembaga. Keringat bercucuran yang menyiksa tubuh kita. Bukan matahari, tapi keringat yang keluar melelehkan tubuh kita. Beribu tahun berdiri, tidak ada keputusan Allah. Hukum belum Allah putuskan. Sehingga berpuluh-puluh tahun umat cari nabinya, minta pertolongan. Datang kepada Adam, tolong kami, tidak sanggup lagi berdiri di padang mahsyar panas. Kata Adam, nafsi, lastu laha. Saya diri sendiri, tidak bisa bantu. Datang ke Nuh, nafsi, lastu laha. Datang ke Ibrahim, nafsi, lastu laha. Semua menyelamatkan diri sendiri. Fa'idha ja'atis sakhah, dan ketika terjadi tiupan sangkakala yang kedua, semua orang menyelamatkan diri sendiri. Istri lari daripada suaminya, wa sahibatihi wa bani. Orang tua juga lari daripada anaknya, anak lari daripada orang tuanya. Pada mahsyar nafsi. Ibu paling suami setia sebatas dikubur. Ketika ibu meninggal, kalau ibu nggak baik, suami nangis karena nggak enak sama mertua. Kalau nggak nangis, mertua protes. Nggak nangis kok. Bukan nggak nangis mah. Kenapa? Nggak mau turun. Kata mertua, kok paksa lah. Akhirnya dipaksa. Bukan air mata turun, angin turun. Nggak setia. Bahkan kalau istrinya jahat, nggak berbakti, durhaka, cakar-cakar aja, maka suami ketika ibu meninggal berdiri di balik pintu sambil mulutnya tomat kami, memek. Sampai Pak Imam tengok, dia dekati, Pak, ini istri bapak meninggal. Iya. Bapak baca apa? Pak Imam, Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Pak Imam, udah lama saya tunggu. Hari ini baru kejadian. Yes. Sampai dikubur cuma ditengok. Ya. Itu di dunia, apalagi pada mahsyar. Wa ummihi wa abi. Ibu dan ayah tidak setia. Maka di tengah padang mahsyar yang cukup panas, beribu tahun berdiri, kebingungan, Nabi juga menyelamatkan diri. Kecuali satu-satunya Nabi yang cintanya sampai ke akhirat pada mahsyar hanyalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain semuanya jawab las
Nabi sujud di padang mahsyar meminta kepada Allah, ya Rabb, segera putuskan hukum, hadirkan mizan, hadirkan jembatan sirat, biar manusia tahu kemana nasibnya masing-masing. Sujud Rasulullah di hadapan Allah, barulah Allah berkata, ya Muhammad, irfa' raksaka, wahai Muhammad, angkat kepalamu, ini bukan waktunya bersujud, angkat kepalamu, minta, akan kukabulkan. Barulah dibuka pintu pertolongan syafaat Nabi Muhammad kepada seluruh manusia yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma, syafaat besar buat seluruh manusia. Betapa Rasulullah sangat mencintai kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pemimpin yang ucapan dan perbuatan cocok. Sungguh sangat menyakitkan bila ada yang menuduh Nabi negatif. Dipudah ke Rasulullah macam-macam, difitnah beliau. Ini kepada ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu, kalau kita bilang ikut sunnah Nabi, Nabi istrinya banyak, belum tersinggung. Makanya ibu coba dengar baik-baik. Rasulullah itu memperistrikan istri-istrinya itu sekian banyak, itu rata-rata adalah karena sayang, bukan karena nafsu. Jadi jangan tuduh Rasulullah itu cinta perempuan, bukan, tapi karena betul-betul sayang. Oleh karena para istrinya itu terzalim, hidupnya terlunta-lunta, ditinggalkan syahid oleh suaminya, ditinggalkan oleh suaminya yang masuk murtad. Beliau ambil, beliau peristrikan, beliau merdekakan. Itu bukan semata-mata karena nafsu. Kalau nafsu ngapain cari janda semua? Cuma satu, Aisyah yang umur 9 tahun ini dikafan oleh Nabi. Itu pun perintah Allah melalui malaikat Jibril. Diambil daun dari surga, diberikan kepada Rasulullah, disuruh tengok dalam daun itu ada pas foto Aisyah. Itu umur 9 tahun. Yang lain semua jangan. Betapa Rasulullah sayang kepada perempuan, itu yang mau saya katakan. Khadijah siapa dipanggil oleh Rasulullah? Habibi, kekasihku. Aisyah siapa dipanggil? Yang dulu itu. Wahai kemerah-merahan. Ramlah siapa dipanggil? Habibah. Itu panggilan Rasulullah. Cobalah Bapak amalkan seperti Rasulullah. Saya punya guru, nama beliau Abu Ishaq, guru saya di pesantren. Hari raya yang lalu saya pulang ke kampung, saya turahim ke rumah beliau. Berkah umur beliau 90 tahun. Umi, istri beliau, 85 tahun. Sehat dua-dua. Saya datang ke rumah, bertamu. Ketika sampai di rumah, saya duduk di ruang tamu. Kata Abu Ishaq, beliau panggil istrinya untuk angkat air buat saya sebagai tamu segelas. Waktu dipanggil saya merinding, karena antara panggilan dengan usia sudah tidak cocok. Dipanggil saya, begitu saya dengar saya karena gak cocok.
Umi juga jawab, iya yang. Akhirnya saya penasaran. Saya tanya, kamu boleh nanya? Boleh Ustaz Umar apa? Kamu sejak kapan kamu panggil saya buat istri, buat Umi? Sejak kapan? Setahu saya waktu lagi di sini aku nggak panggil kayak gitu. Sejak kapan kamu? Ustaz Umar, ya Bu, jangan cerita kemana-mana boleh. Jangan cerita kemana-mana boleh. Boleh saya. Malam ini udah saya cerita. Boleh. Ustaz Umar, tahu kenapa saya panggil saya? Enggak. Ustaz, saya udah lupa namanya. Ya Allah. Orang dari 9885. Cuma karena aku tahu psikologi perasaan perempuan, beliau sembunyikan kealpaan nama sang istri. Sebab kalau jujur kita katakan lupa, saya yakin terluka hati seorang istri. Saya tanya, ibu misalnya nama ibu lupa sama suami tersinggung. Coba malam ini misalnya pulang, Ma, kalau nambah 2 kira-kira tersinggung. Pasti ibu jawab, pasti ada wanita lainnya. Abu Faham. Maka Rasulullah panggil istrinya, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan, wahai cintaku, wahai sayangku. Itu ruh beliau betul-betul sangat menyayangi perempuan. Bukan nafsu, tapi sayangnya karena terluka-luka, terzalimi, dijual ke sana kemari seperti yang namanya budak. Bapak Ibu, kita tidak cuma kitab bacanya, buku-buku boleh juga kita baca sebagai pengetahuan. Ada satu buku, judul bukunya adalah The 5 Love Language. Ulang itu ada satu buku namanya, judul bukunya The 5 Love Language. Apa artinya? Apa arti the 5 love language? Apa artinya? Iya, hari Minggu kita main ngancing. 5 bahasa cinta. Ternyata yang nulisnya orang Amerika. Padahal 5 itu duluan Rasulullah kerjakan 14 abad yang lampau. Cuma ditulis oleh orang orientalis Amerika namanya Gary Chapman. Seorang pengarang buku sekaligus seorang pembawa radio di Amerika, nama radionya Chapman. Boleh buka di Google. Apa judul bukunya? The 5 Love Language. 5 bahasa cinta. 5 bahasa cinta ini jauh-jauh hari 14 abad yang lampau telah dikerjakan oleh Rasulullah. Cuma teknik. Nah, berarti KHE kedua dan kuat. Udah nggak nulis, berarti tinggal kerjakan yang kita pahami. Boleh saya sampaikan 5 ini. Yang pertama adalah word affirmation. Kata-kata sanjungan. Kata-kata sanjungan buat pasangan kita. Nah itulah, coba tengok semua. Menyanjung istrinya, ya Habibi, ya Habibah, ya Umairah. Itu kalimat sanjungan, pujian kepada pasangan kita.
pujian itu, kami maklumi itu. Ketika kita puji sok-sok nolak. Pulang suami dari kantor, dilihat istrinya cantik, bibir merah, pipi merah, laksana ketabrak kami. Pulang suami dari kantor diberikan pujian. Mama, ayah lihat mama cantik kali malam ini. Mama cantik kali sore ini. Mama manis kali ayah lihat. Ayah udah ngemos dengan ibu pasti berkata, ayah ini entah apa pulang kantor datang. Pasti ayah entah apa bandong. Memang di depan kami ibu melawan, nggak mau terima, membantah, nolak di depan kami. Tapi kami yakin ketika kami tidak di rumah, ibu di depan cermin mengakui pujian kami. Makanya macam ni orang ada, boleh tahu ni enggak. Jadi cantiknya ketika tidak ada kami. Betul kan? Kami tidak berkecil hati walaupun tidak terima, tetap berjalan sunnah Rasulullah memuji pasangan kami. Ini ada istri saya saksi. Jam 12 saya pulang kantor. Jam 12.15 sampai di rumah. Karena kantor saya di Angkrik, Aceh. Sampai di rumah saya buka pintu. Bau aroma masakan menyengat hidung saya. Enak kali baunya. Besar. Saya buka sepatu, saya taruh tas di meja, saya datang pelan-pelan di belakang beliau. Beliau sedang menghadap dapur masak tume. Wangi enak kali. Saya datang pelan-pelan, tidak sepengetahuan beliau. Saya peluk pinggang beliau, saya ngintip lewat pundak beliau masakannya. Bisa bayangkan? Saya seperti mau ngintip, bayangkan. Saya peluk pinggang, saya ngintip masakan beliau lewat pundak, bahu. Atau saya katakan, Mama, enak kali masakannya. Tumisnya bikin saya bikin saya bingung. Apa jawab beliau? Ide bu, beli abang. Beliau capeknya berterima. Itu pura-pura nolak. Pada dasarnya, alhamdulillah mama, tidak pun tak boleh muji. Ini ditulis oleh Gary Chapman, poinnya word affirmation. Puji, kata-kata sanjung. Yang kedua, Rasulullah sudah mengerjakannya. Ditulis oleh orang kafir. Yang kedua, quality time. Quality time. Waktu yang berkualitas dengan pasangan kita. Sesibuk apapun dirimu, sisihkan waktu buat keluarga. Duduklah semeja bersama anak, bersama suami, bersama istri, semeja makan. Duduklah ngomong sama keluarga, berikan waktu sesibuk apapun. Karena ada alasan Rasulullah apa pula sibuknya, tapi beliau memberikan waktu, memberikan malam 12 malam kepada istrinya 12 orang. Adil. Kalau bicara sibuk, Nabi jadi sibuk. Tapi beliau sisihkan waktu buat istri, buat anak-anak. Quality time. Ini Pak, selama kita ada HP, itu di rumah masing-masing. Anu kalau lako, inam kalau. Jadi setiap malam cari karo. Setiap malam saya sedih. Pada misalnya, nggak ada lagi komunikasi. Yang paling parahnya malam Jumat juga pegang HP. Malam Jumat.
Kering kita tunggu. Berikan waktu kepada pasangan kita. Bawa istri makan-makan, bawa anak-anak duduklah di lapangan menikah sama-sama. Itu waktu kita berikan. 2. Yang ketiga, physical touch. Sentuhan fisik. Biar rumah tangga kita seperti Rasulullah, adanya sentuhan fisik. Apa sentuhan fisik? Rasulullah setiap keluar rumah dilepaskan di pintu oleh Aisyah, Rasulullah kecup kening Aisyah. Itu namanya sentuhan fisik. Jadi biasakan keluar rumah bu, lepaskan suami di pintu, kecup deh. Suami kecup kening kita. Pak Ustaz, saya nggak pernah. Besok mulai praktek, nggak ada guna dengan ceramah. Besok coba tes. Walaupun cobaan pertama penuh risiko. Risiko, cinta-cinta, begini. Karena hari-hari sebelumnya belum pernah, malam ini baru dengan ceramah, besok praktek. Begitu di mama, upaya sini. Ada apa? Saya di kantor. Apa urusan saya? Belum ada. Maksudnya ayah Pak, belum apa oleh kata. Itu Pak. Tapi di handok lagi ada. Handok lagi. Kalau mereka langkah lucu kan? Lucu. Apa risikonya ayah? Kerja kayak orangnya. Kapan ayah pengalaman? Lucu. Saya mau Ustaz didahului. Di mana juga tangan aja boleh. Boleh, itu namanya fisik. Ayah berangkat. Hati-hati di jalannya. Kan enak dengarnya bu. Hati-hati di jalannya. Walau sebetulnya ada bahasa yang lebih puitis. Ada bahasa yang lebih puitis. Ayah berangkat. Doa mama menyertai. Langsung bilang, wah, mudah. Physical touch. Berapa orang? Yang keempat, receiving gift. Pemberian hadiah. Gift itu hadiah. Membawa hadiah. Setiap suami istri keluar rumah pulang ada bawaan. Tidak perlu mahal harganya. Pokoknya bawa semampu kita. Bukan masalah harga, tapi penghargaan. Bukan masalah harga, tapi ingatan kita kepada orang di rumah. Bapak kapan-kapan ada tugas ke Jawa, bawalah kain batik. Kapan-kapan kita ke Singapura, bawalah baju kelelawar. Ini mantu. Kita ke Banda Aceh, bawa pulanglah sampai di gerung-gerung ini cari uang. Bukan masalah harga, apa ya? Begir kelakau kri duit tadi kri bagan. Amin. Pelit. Harus ada kebanggaan buat seorang suami ketika pulang rumah memberikan sesuatu buat pasangan kita. Bangga. Awal bulan ambil gaji, istri tahu. Ini malah perempuan lain yang tahu. Istri nggak tahu apa-apa. Bangga kasih nafkah mama. Ini gaji ayah hari ini. Ibu senang terimanya. Senang. Tapi bu, kalau misalnya lebih dibawa pulang dari biasanya, harus dipertanyakan. Jangan bangga. Jangan sampai masuk ke lambung kita haram.
Gaji suami kita berapa sebulan diberikan buat kita? Katakanlah 7 juta. Lalu pada bulan berikutnya dibawakan 12 juta, lebih 5. Mama, ini ada rezeki, nanti 12 juta. 12 juta ya, 12 juta. Gaji ayah kan 7. Iya. Kok bisa 12 Bang? 5 nih dari mana? Jangan ngomong pokoknya bro. Ada ini Pak. Enggak ya. Enggak. Mama terima 7 juta. 5 lempar mereka. Mama gak sudi itu. Cukup 7 saja. 5 gak jelas, terserah ayah bawa kemana. Ada yang saya itu. Bangga sebagai suami memberikan nafkah kepada keluarganya. Saya Pak PJ sering bawa istri ceramah. Seawal tadi saya katakan, setiap saya ceramah diberikan sedekah oleh panitia, nggak pernah tahu saya. Ustaz kok ngomong gitu sebagai kasihan. Kasihan sampai 2. Ada pembahasan bahwa bukan lucu. Jadi setiap saya diberikan sumbangan nggak tahu berapa. Pulang langsung saya serahkan sama beliau. Setelah beliau buka baru dikasih tahu, ayah sekian ya. Oh iya, alhamdulillah. Tapi Pak PJ ada kejadian, nggak boleh cerita apa-apa. Ada kejadian saya tuh cukup yang kita saja. Nanti di potongnya yang rekam tadi potongnya. Pernah ceramah pada suatu tempat. Kebetulan di tempat itu acaranya 2. 3 tak wafat 2 acara. Apa acaranya? Maulid sekaligus pelantikan Mukim. Pak Mukim, ketua Mukim malam itu, beliau sebagai ketua panitia acara. Beliau pakai jas kayak saya karena mau dilantik. Sumbangan untuk penceramah beliau yang pegang. Dimasukkan kantong kiri, SK Mukim kantong kanan. Ya masih ada orang. Begitu saya pulang, Pak Mukim salah rekaman kau. Dikasihlah SK. SK kan diketik dengan kertas legal, bukan apa. Paham kan? Legal, kalau digulung 4 gulung jadi tebal. Dimasukkan amplop, salah apa? Dikasihlah buat saya SK. Begitu saya bilang, buka badan lo. Buka apa? Buka. Kenapa kita pegangan saya di balai? Makin gengnya loh. Gawat ini, tidak main-main ini, serius nih. Tebalnya luar biasa. Akhirnya saya naik mobil berangkat rumah. Lagi hantar rumah. Bukan penasaran, tidak sampai itu. Sampai di rumah pun saya serahkan kepada beliau. Beliau pun buka, saya buka baju, beliau buka amplop. Sama-sama buka, tidak. Begitu beliau buka, langsung lapor, ayah, apa? SK. Kan betul, SK. Udah itu, coba ayo. Coba dibayangin, saya tahu yang saya keluar.
sekali. Ada Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz tanggal sekian bulan sekian terima SK. Kata beliau, ayah telepon aja nanti beliau cuci baju. Habis itu angkor satu lagi, Pak telepon aja. Saya bilang jangan. Ini udah jam 1 malam. Beliau capek, lelah, istirahat. Beliau bilang, enggak ya, pasti Pak Mukim lagi gunung berada. Kalau beliau, jangan. Ternyata besok pagi jam 10 beliau telepon. Ustaz mana? Ya, ada SK ya. SK ya. Katanya belum. SK. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Artinya bangga membawa nafkah buat keluarga. Ayo semua kita bangga. Receiving gift. Rasulullah SAW kenapa beda bawaan antara Aisyah dengan istri-istri lain? Kata Anas bin Malik di Madinah, karena Anas bin Malik diambil oleh Rasulullah umur 10 tahun. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Mama Anas bin Malik menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah untuk dijual. Uangnya ambil untuk dakwah. Ya Rasulullah, ini anak saya Anas bin Malik, saya serahkan kepada engkau, terserah engkau bawa kemana terserah. Ambil uang itu untuk dakwah. Kata Rasulullah, tidak. Saya akan bawa Anas bin Malik kemanapun saya pergi. Maka Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik. Anas bin Malik melihat Rasulullah dengan Aisyah. Beliau berkata, cinta terbaik di dunia ini adalah pasangan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Karena begitu mesra, begitu cinta Rasulullah, sehingga setiap Rasulullah pulang ke rumah Aisyah, bawaannya, tentengannya itu lebih banyak ketimbang istri-istri yang lain. Sepintas kalau kita nggak ngaji sama guru-guru kita akan berkata bahwa Rasulullah tidak adil. Ternyata tidak. Begitu kita dalami kenapa Aisyah lebih banyak bawaan dari Rasulullah, banyak sahabat melihat karena cinta Rasulullah kepada Aisyah begitu mesra, berlomba-lomba mereka titip hadiah buat Aisyah. Jadi bukan Rasulullah beli, titipan sahabat. Paham bu? Kalau istri yang lain nggak banyak, karena mereka lihat tidak ada apa-apanya cinta kepada istri lain dibandingkan cintanya kepada Aisyah. Jadi setiap bulan Rasulullah ada bawaan yang disebut dengan receiving gift. Berapa orang? Yang kelima, action of service. Action of service artinya tindakan melayani. Tindakan melayani di rumah. Istri menggosok, kita yang masukkan baju dalam lemari. Istri ngepel ruang tamu, kita yang bersihin kamar mandi. Istri yang lagi masak, kita yang gendong anak atau bawa jalan anak-anak. Itu namanya saling membantu suami istri. Rasulullah ketika melihat budak sedang memerah susu onta, lelah wajahnya, beliau gantiin. Copot sandal Nabi Muhammad, sandal dia copot, nggak minta Aisyah jahit, beliau jahit sendiri. Bajunya koyak di pinggang, beliau jahit sendiri. Gak ada perintah-perintah istri. Receiving gitu kan, action of service. Benar. Ini kadang-kadang kita otoriter. Istri ucap kayak kapas.
Wahai sejarah lembung mengapa hargai bina dalam rumah tangga, kemungkinan benar pengertian supaya senang dalam rumah tangga. Padahal susah diurung inang, gedongan gedang ada usaha, urusan dan Tuhan aku tanyang, gua kerah belangan nang sabotijan. Tengok istri kita, makanya jangan kasar-kasar sama perempuan. Perempuan ini Allah ciptakan serba halus, halus kulitnya, halus perasaannya, halus jiwanya, halus tubuhnya. Mereka serba halus. Maka label untuk perempuan makhluk. Jadi ini 5 bahasa jin, 5 bahasa jin. Ulang kata. Ya Allah, kamu pikirkan ini. Capek kita ceramah. Saya sering memberikan pengajian di mana saya berikan pengajian majelis taklim. Sering. Dari keseringan memberikan pengajian, sehingga muncul kesimpulan dalam benak saya bagaimana karakter orang dengar pengajian. Kesimpulan adalah 5 model orang yang bulat, 5 model orang ikut majelis taklim 5 macam. Yang pertama ada namanya jiping. Apa jiping? Pengajian kuping. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Selangkah meninggalkan majelis taklim kita tanya, Bu, udah ngaji? Udah. Siapa gurunya? Ustaz Umar. Apa ceritain? Kalau muntah dengan apa? Masuk kanan, keluar. Namanya jiping, pengajian kuping. Yang kedua, jidar. Apa jidar? Pengajian bersandar. Nanti dari pinggir dari dia. Namanya jidar. Yang ketiga, jidur. Pengajian kami nggak marah, besar-besar nggak marah, kami maklum kok. Di rumah masih bisa tidur dengan suami, dengan cucu. Satu-satunya tempat tidurnya majelis taklim. Sampai ngeces. Yang keempat, jiving. Apa itu? Pengajian selfie. Lagi ngaji sama-sama Sofi. Lagi ngaji. Nah. Yang kelima, jilis. Ini yang efektif. Jilis, pengajian tulis. Apa yang disampaikan Ustaz mainkan penanya. Dia nulis. Di rumah ulang lagi sambil membayangkan ekspresi wajah Ustaznya. 5 menit. Makanya ketika kita tanya balik apa tadi yang 5 bahasa kita, nggak tahu Ustaz lagi kan terus. Inilah Rasulullah. Beliau sayang karena ruhnya begitu sempurna mencintai istri-istrinya. Bukan karena nafsu, tapi karena rasa sayang, ingin melindungi perempuannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Nabi diutus, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanya saja kami diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilmu. Adab di atas ilmu. Maka hadisnya adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bukan makarimal ilmu. Bukan.
Maka semua kita sempurnakan akhlak. Nilai seseorang bukan pada ilmu tapi pada adab. Sebelum mencalonkan diri menjadi wali kota, belajar dulu akhlak wali kota. Sebelum mencalonkan diri menjadi gubernur, belajar dulu akhlak sebagai gubernur. Kalau ilmu wali kota nanti bisa kita baca-baca undang-undangnya. Tapi akhlak itu yang lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada satu kata-kata hikmah cantik sekali. Ada kata-kata hikmah, ulama ahli hikmah yang bicara ini. Apa kalimat itu? Dengar baik-baik. Al-insanu mastur bil khalqi wa ma'rufun bil khulqi. Saya ulang, al-insanu mastur bil khalqi. Manusia tertutup rahasia, tidak tahu kita bil khalqi, dari bentuknya. Kita tidak mengenal manusia itu dari bentuknya. Bapak PJ mengenal saya itu dari luarnya, tapi asli saya Bapak nggak tahu. Cuma dari bentuk saja. Yang tahu siapa saya adalah yang kenal saya beliau. Siapa saya? Saya boleh saja ngomong di depan Bapak Ibu, memfasih-fasihkan diri, lidah keluar masuk, bibir selalu basah, sikit-sikit prohansi. Itu kan bentuk saya. Sehingga kesimpulan Bapak Ibu saya ambil, saya solid, saya toh. Itu luarnya, tapi dalam Bapak nggak tahu. Maka saya rahasia. Banyak di antara kita korban bentuk, termasuk ibu-ibu kami korban bentuk. Sang suami dulu kenal sama kita bangga, ibu cantik, ibu seksi, ibu manis. Gaya ngomong ibu lemah kemulan, lembut sekali, tidak keluar masuk, bibir selalu basah. Begitu sudah menikah, sekamar, setempat tidur, barulah nampak aslinya. Tidur kayak sapi disembelih. Langsung berkata, ya Allah, whatever mama kata ini, oke kamu mau sampai dulu enak kita sendiri nggak ada yang. Begitu tengah malam jam 3 kita hidup di lampu, tengok dia aslinya, langsung berkata, ya Allah, nyonya koke ya Allah, bahkan video modelnya nyonya, kafirlah ya Allah, saya pasrah saja. Timbul penyesalan dalam hati, tak berani diminta. Karena nggak boleh mengungkap penyesalan, terima dengan lapang dada. Korban bentuk. Sehingga kita rela berapapun permintaan mahar kita penuhi, demi untuk mendapatkan si dia yang bentuknya begitu indah. Tapi begitu kita jalani penuh dengan penyesalan. Maka manusia itu tertutup dengan bentuknya saja. Dan jangan bangga atau sebaliknya, jangan menghina orang dari segi bentuk. Jangan. Belum
kata Allah, boleh jadi yang menghina lebih hina daripada yang dihina. Itu dalam surat Al-Hujurat. Ada orang Bu Bapak kurus, hitam, keriting, sumring, juling, jalannya pun hoyong, kiri habis. Begitu kita tengok nggak selera kita. Luarnya, begitu kita bergaul dengan dia, mengenal dia lebih dekat, baru kagum. Ternyata ini orang meskipun kurus, rempengan, juling, istri empat. Istrinya. Oh, main-main ini ternyata ini orang. Meskipun kita tahu tidak mampu apa ini, ternyata istri empat. Ini bukan manusia biasa, ini Superman. Super? Kenapa? Istrinya 3 istri crewman, 2 istri gentleman, 1 istri chairman, 4 istri. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, ada 2 orang negro dari Ethiopia yang disebutkan dalam Al-Quran. Ganteng-ganteng kita, putih-putih kita, cantik-cantik kita yang disebut dalam Al-Quran. Kalau Yusuf, Muhammad itu ya wajar karena Nabi. Ini masalahnya yang negro ini, yang hitam ini, yang rambutnya grego itu enggak cantik, enggak ganteng, bukan Nabi, tapi disebut dalam Al-Quran. Siapa dia? Zaid bin Harithah dan Luqmanul Hakim. Itu Zaid bin Harithah itu hitam legam, seorang budak yang dibeli oleh Siti Khadijah, masih kecil. Nabi Muhammad begitu cinta kepada Zaid bin Harithah sampai mengganti nama Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat ditegur, nggak boleh balik, tetap kepada ayahnya Zaid bin Harithah. Allah nikahkan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh, sepupu Rasulullah. Dalam adat orang Arab tidak boleh anak angkat dinikahkan dengan majikan. Tapi Rasulullah nggak mikirin adat. Rasulullah mikirin hukum Allah, dinikahkan. Tetapi rumah tangga nggak bertahan lama. Kenapa? Karena berbeda kasta. Yang satu budak, yang satu majikan cantik jelita. Zaid budak, gak berani bergaul dengan majikannya walau sudah nikah, karena merasa seorang budak anak angkat tidak pantas. Akhirnya cerai. Ini Zaid tahu diri. Zaid tahu diri. Makanya laki-laki paham tahu diri, cari istri sesuai remaja. Dia itu dia gaji. Nah, itu sesuai tahu. Dan Pak Sangka, kalau kita jelek cari istri terlalu cantik, susah kita. Kemana-mana pergi, semua orang tengok dia, tengok kita. Kecil dia Honda Indo saudara. Itu begitu berpapasan dengan laki-laki lain, wajah kita tak dilihat. Itu saudara. Ibu gak belum? Ibu gak belum? Tanya mengerti. Kita juga kayak gitu. Kalau lewat laki-laki lain, istrinya cantik, sama juga. Enggak ada yang kok. Pasti juga. Nah, Zaid bin Harithah turun ayat menghalalkan nikah anak angkat dengan majikannya. Disebut Zaidnya. Kulitnya biru, bentuknya tidak ganteng, tidak sempurna, tapi karena akhlaknya sempurna disebutkan dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim,
Itu orang Ethiopia, hidupnya pada masa Nabi Daud alaihissalam dalam tafsir Ibnu Katsir. Hidup Luqmanul Hakim pada masa Nabi Daud. Beliau tidak dikenal orang, beliau sendiri memperkenalkan diri. Namanya orang bentuknya saja orang selera, mana dikenal orang. Tapi beliau perkenalkan diri. Bagi yang tidak mengenal saya, tanda-tanda saya adalah saya berambut ribu. Rambutnya kayak kismis, Pak. Kalau mandi wajib, airnya akan tembus. Membar bintik. Wah, ini. Lalu begitu rapat rambutnya, terpaksa diterok-terok dia masuk. Rambutnya ribu. Saya ini berambut ribu. Kulit saya hitam legam, bibir saya tebal dan keras. Beliau perkenalkan kejelekan beliau. Jangan-jangan ada manusia yang perkenalkan aibnya. Rambut saya ribu, kulit saya hitam legam, bibir saya keras dan tebal. Kalau Pak jangan lihat samping, Pak. Jangan lihat samping. Ada yang samping lagi sampah. Sampai turun malaikat Jibril menawarkan jabatan kepada Luqmanul Hakim. Jibril turun menawarkan jabatan kepada Luqmanul Hakim atas perintah Allah. Luqman, ya Jibril, Allah perintahkan saya untuk menawarkan pekerjaan kepada-Mu, jabatan kepada-Mu. Apa Jibril? Allah menawarkan kamu mau jadi nabi atau ahli hikmah. Luqman, kamu mau jadi nabi apa ahli hikmah? Kata Luqman, Jibril, tunggu sebentar ya. Saya masuk ke dalam dulu. Masuk Jibril ke dalam. Ngapain Bu? Berdiri di depan cermin. Beliau berdiri di depan cermin. Beliau lihat wajah sendiri. Langsung terjawab, tidak cocok saya Nabi. Tidak cocok. Kalau begini Nabi, umat lari semua. Ribu, hitam, bibir keras, tidak cocok. Biarlah ahli hikmah saja. Keluar Luqman jumpa Jibril. Saya tahu diri, saya tidak mau mencalonkan diri jadi nabi. Saya biar ahli hikmah saja. Coba Bapak datang Bapak PJ atau memanggil Bapak ke kantor sebentar. Sampai di ruangan dikabarin sama Pak PJ, Pak, pilih mau kerja di Telkom apa di PDAM? Apa kata Pak PJ, sebentar saya pulang ke rumah dulu. Untuk apa? Saya tanya sama istri saya dulu, Mama, Telkom apa PDAM? Jawab istri, apa nggak pernah mandi kan? PDAM majalah. Pasti ibu tawarkan suami Telkom. Tapi kemampuan kita tidak ada. Kita paksakan diri, ujungnya berakhir tidak baik. Tapi Luqmanul Hakim sadari, saya tidak mampu dan saya tidak cocok. Wajah saya saja begini, masa jadi nabi? Keluar dia berkata, saya mau ahli hikmah. Maka terkenal Luqmanul Hakim adalah ahli hikmah. Maka banyak ucapan-ucapannya, walaupun tubuhnya tidak cantik, tidak ganteng, tapi ucapannya dinilai oleh Allah, ditulis jadi wahyu. Wa qul wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lil. Itu ditulis Pak ucapan.
Maka Bapak Ibu yang berbahagia, bukan penampilan yang perlu kita sempurnakan, tetapi akhlak kita yang lebih utama. Untuk apa kita penampilan soleh, kerjanya salah. Penampilan begitu alim, kerjanya maling. Mari perbaiki akhlak, bukan tubuh. Tubuh tak lama kita perbaiki selesai. Tubuh selesai kita perbaiki dalam waktu yang singkat, tapi akhlak, hati lama prosesnya. Bapak Ibu, badan kita lebih 2 kilo, kita datang ke dokter spesialis, sedot lemak, selesai, langsung ramping. Bulu mata pendek, pinjam bulu mata sapi. Colok di mata, langsung mirip sapi. Gigi kita maju 2 meter ke depan, pasang kawat, langsung mirip pada masjid. Selesai. Kulit kita hitam legam, pelit skincare di medan, langsung jernih lagi. Tapi untuk apa penampilan cantik kalau hati busuk sebusuk bangkai? Biarlah penampilan kita jelek, tapi akhlak kita mulia. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang ku dambakan pria yang punya hati. Bukan alis berbukir, bukan bibir bergincu, yang ku dambakan gadis yang punya malu. Cinta karena isi akan segera berakhir. Cinta karena rincu akan segera berakhir. Itu makanya tengok akhlaknya, bukan tengok pada ilmunya, bukan pada penampilannya, tapi lihat akhlaknya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Nabi Muhammad memperjuangkan akhlak siang malam. Meskipun beliau dilempar dengan batu, rai onta, berdarah-darah, pergi bersih, pulang bergelimang dengan darah, tapi beliau tidak pernah putus asa untuk menyampaikan dakwah, memperbaiki akhlak manusia. Jamaah sekalian, Nabi sudah meninggalkan kita. Beliau tidak lagi secara fisik hidup di tengah-tengah kita, tetapi Allah menyampaikan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad hidup di tengah-tengah mereka. Selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka, azab Allah tertahan. Dan akan dapat azab selama Muhammad masih hidup. Bagi kita sekarang secara fisik kita hidupkan Nabi mustahil, tetapi secara ajaran dan ruh Nabi Muhammad kita hidupkan di tengah-tengah kota Langsa ini, yakin dan percayalah musibah akan jauh. Dan salah satu program tadi saya sebutkan yang punya Bapak PJ di Banda Aceh adalah Dinia. Anak-anak kita mulai dini perkenalkan akhlak, pulang sekolah mereka jangan pulang dulu, pendidikan diniyah dulu, sehingga kita batasi mereka main hati. Sekarang anak-anak kita rusak sekali Bapak Ibu, rusak sekali. Termasuk kita juga rusak, karena kita nggak bisa memberikan contoh buat anak-anak kita. Bagaimana mungkin kita larang anak main HP sementara kita lagi main HP? Bagaimana mungkin kita larang anak jangan main game, ayahnya juga sibuk main game? Bagaimana mungkin anak kita larang jangan main slot, ayah juga suka curi slot? Pendidikan diniyahnya harus kita terapkan supaya anak-anak kita bisa pendidikan agama akhlak. Al-Ummu Madrasatul Ula, mama adalah pendidikan awal di rumah. Nabi Muhammad ditinggalkan ayahnya 42 bulan dalam kandungan. Lalu dalam perjalanan hidup beliau dididik oleh perempuan, Halimah Sa'diyah, diambil oleh ibunya. 6 tahun masa hidup bersama perempuan, meninggal perempuan tercinta bernama Aminah. Diambil oleh kakeknya Abdul Muttalib, dia diasuh oleh pamannya lagi.
Perempuan yang pertama yang mendidik, maka sukses tidak sukses seorang anak persentasenya juga bergantung kepada ibu. Wahai ibu-ibu, perhatianlah kepada anak-anak kita. Di tengah kemajuan teknologi hari ini banyak anak-anak kita rusak. Kita jalani program didiah supaya anak-anak terbentuk menjadi manusia yang berilmu, akhlak dan karimah. Mastas, nggak kakek jamaah, jamaah. Baik Bapak Ibu, selain Rasulullah juga beliau menyempurnakan akhlak. Beliau adalah sosok yang sangat toleran. Sekarang pemerintah sedang menggalakkan moderasi. Sebetulnya dalam Islam itu sudah jauh-jauh hari moderasi, toleransi. Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah, Pak, disambut oleh 4 suku, 4 jenis manusia. Itulah konsep toleransi. Nabi Muhammad sampai di Madinah disambut oleh 4 golongan manusia: mukmin, Yahudi, Nasrani, Majusi. Dan disambut Nabi dengan pehrabahi. Betul kan? Apa bunyinya, Bu? Yang sering dibaca di Majelis Salim? Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada' wajaba syukru 'alaina mada'a dan itu irama. Kalau seandainya dikalau berandai-andai, tapi nggak begitu, ini andai-andai. Seandainya Rasulullah ketika tiba di Madinah, beliau tidak disambut dengan ramai, kayak mana jadinya? Misal, begitu sampai Nabi, tolong, aduh ini, nah ini, ya tidak ada, bagaimana? Syukur ini, maka lillah ini, kata Bakar. Ya Rasulullah, balik Mekah menjadi disambut dengan irama. Maka menurut hemat saya, Bu, Bapak sekalian, saya kira tidak salah musik, selama musik itu tidak mengandung maksiat. Tapi kalau lagu-lagu Islami yang mengundang iman, apa salahnya? Coba tadi yang baca sholawat pakai lagu apa? Lagu. Kalau haram lagu masuk neraka. Kami kita tadi, coba tengok ngajinya, saya rekam tadi. Kalau lagu ngaji itu haram, neraka. Yang azan isya tadi saya dengar, cantik suaranya. Kalau lagu haram, masuk neraka. Coba mulai besok azan jangan pakai lagu. Coba apa yang terjadi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. 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 Hai Rasulullah. Hai Rasulullah. Hai Rasulullah. Hai Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apa kata orang? Kayak orang nakal. Tidak ada yang nakal. Tapi coba pakai lagu tadi. Dijawab seluruh kota rasa. Apalagi suaranya itu nggak pernah dengar, langsung termotivasi ketika pergi ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah kadang beliau yang pasti mengeluh mata kufu beres. Orang datang semua. Siapa asal? Saya curiga siapa asal terpaksa untuk atas sholat. Ini yang azan nggak pakai lagu cow lagi. Allah, Allah. Itu yang punya naik di kaf, ya Allah, apa? Dicong dong, ya Allah. Nggak ada yang datang. Maka boleh pakai lagu. Kita kadang-kadang lagunya nggak difilter dulu, disalin dulu lagu ini bagus apa enggak.
cocok dengan keyakinan kita atau dengan tauhid kita atau dengan agama kita apa enggak. Ini kadang-kadang lagu mengundang nafsu syahwat. Kita nggak peduli isinya, suka iramanya. Apa? Padahal harus tahu isinya ini kemana arah. Jangan sampai mengundang maksiat. Contoh, dia tidak cantik, dia tidak jelek, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Ini orang paling benci lagunya. Maka benci mandi di belakang main. Tapi enak iramanya Ustaz. Oke, enak iramanya. Ganti liriknya yang mengundang iman. Kita ganti liriknya. Dunia sandiwara, dunia sementara, yang kekal dan abadi hanyalah akhirat saja. Aku suka dia, aku sayang dia, hidup dan matiku ini hanyalah untukmu ilahi. Bagus kan? Sedalam-dalamnya akan dia, lebih dalam cintaku padamu Allah, sesuci dan sebeningnya lembut pagi, lebih suci cintaku padamu Allah. Dia nomor satu di hatiku, dia nomor satu jiwaku. Mula betul. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, disambut Nabi dengan 4 golongan, Yahudi, Nasrani, Majusi, mukmin yang paling luar biasa. Ketika Rasulullah sampai di situ di Madinah, sebagaimana hadis pertama beliau sampaikan, ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham sallu bil laili wal qiyam. Itu hadisnya kan? Disambut oleh salah seorang pendeta Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Begitu Abdullah bin Salam melihat wajah Nabi Muhammad, lahir takjub, kagum, sehingga di mulut Abdullah bin Salam pada saat itu, beliau ini adalah pendeta Yahudi, penghafal kitab Taurat. Begitu melihat wajah Nabi Muhammad, apa katanya? Anna wajhu laisa biwajhil kadzdzab, biwajhi kadzdzab. Kata Abdullah bin Salam, sesungguhnya wajahnya Nabi Muhammad laisa, bukanlah wajah pendusta. Coba tengok, wajah Nabi Muhammad dilihat bukan wajah pendusta. Padahal beliau belum bercakap dengan, belum ngomong, belum bertingkah laku dengan Abdullah bin Salam. Tapi begitu dilihat dari luar, ini orang bukan sembarang orang, ini orang paling jujur. Maka coba Bapak Ibu, insya Allah kita selamat bila bermodalkan jujur. Meskipun orang tak kenal wajah kita, tak jujur, orang percaya. Kemanapun kita pergi jujur, jangan suka berdusta. Apalagi ini pilkada kita sudah dekat. Mari sama-sama Bapak Ibu, dari hati nurani kita yang paling dalam, kita cari pemimpin yang layak untuk kota Laksana. Jangan ribut-ribut, jangan saling sibuk sana sibuk. Dengan penuh kejujuran kita jalani proses ini. Masing-masing kita jujur, nggak usah kritik orang lain. Masing-masing kita ada, agar lahir pemimpin yang bijak, yang bisa membawa kota saya lebih baik masa yang akan datang. Insya Allah.
jujur. Wajah saja dilihat Muhammad dan jujur. Tadi waktu saya naik tangga kemari ke masjid ini, ada juga orang lihat wajah saya pesimis. Karena belum BO, jangan aku mau, anda itu bingung, anda yakin? Karena wajah saya tidak mengundang kejujuran. Cobalah Bapak Ibu, wajah kita dilihat orang, hilang beban orang lain. Begitu dilihat wajah kita, sejuta masalah rontok. Jangan sampai wajah kita mengundang masalah. Bagaimana lewat ada belakang kekeh jangan. Ada yang begitu. Wajah kita menyusahkan orang. Padahal dia duit banyak, mobil banyak, istri cantik, suami ganteng, anak-anak manis-manis cantik-cantik, harta berlimpah, tapi wajah bermasalah. Ada yang begitu? Ini nggak ada. Ada orang, dia pandai menyembunyikan masalah wajahnya. Padahal di belakang dia berjuta-juta masalah di pundaknya. Tapi dia ketika berada di tengah masyarakat, wajahnya tetap ekspresinya senyum meringankan. Ada begitu. Padahal masalah sudah banyak, tapi dia tak nampak. Ada model orang, dia tidak akan fresh bila belum curhat. Dia punya masalah, tapi dia butuh tempat curhat. Setelah curhat, meskipun dia tidak ada solusi, minimal sudah melimpahkan masalah kepada orang lain, dia sudah selesai. Ada yang curhat. Nah, orang seperti ini biasanya selalu membawa risiko ke orang lain. Dia selesai, yang lain stroke. Ini video ini. Makanya Bu, kalau ada masalah Bapak, kalau ingin curhat, tengok dulu orang itu sanggup nggak terima masalah kita. Kawan, apa? Saya ngomong sama kamu. Ngomong apa? Saya ada masalah. Boleh nggak saya ngomong sama kamu? Kalau dia bilang boleh, lanjut saya akan dengar. Nah, ngomong nggak? Tapi kalau ada orang keberatan, jangan dipaksakan. Saya lihat. Kawan, apa? Saya banyak punya masalah. Boleh nggak saya ngomong sama kamu? Jangan. Saya aja banyak masalah juga. Tapi berarti kamu nggak setia dong dia itu. Cobalah kasih waktu dia dengan masalah saya. Ya udah, karena kawan-kawan udah ngomong terus. Saya ini siap ngomong, kita sehat, dia sakit. Itu resikonya. Makanya kalau mau curhat sebaiknya saran saya ke Mama Dede. Curhat Mama. Itu. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu seorang ahli filsafat namanya Konfusius. Siapa namanya? Konfusius mengkategorikan teman yang baik itu ada 3. Makanya nanti kalau kita punya masalah cari teman, nah cari dan 3 ini. Teman yang baik itu ada 3. Teman yang buruk juga 3. Siapa teman baik? Yang pertama, teman yang termotivasi. Apapun amal kebaikan dia terdorong kita. Nah, berkawanlah sama orang itu. Ada kawan rajin masuk kantor, kagum kita absen, nggak pernah tinggal. Nah, kita bingung. Itu namanya teman yang termotivasi. Asal dia berangkat ke Aceh di perjalanan dia, di mana ada masjid dia singgah untuk sholat berjamaah. Untuk kita cari teman begitu. Kalau berangkat cari mobil kayak gitu. Kalau kita nggak sholat, dia dorong. Sebab kalau kita naik mobil sama orang yang suka sholat berjamaah,
Kita nggak mau ikuti dia, yang dengar itu kawan sholat itu, ada janganlah biar kita cepat turun, dia kuning, terpaksa itu namanya kawan termotivasi. Yang kedua, teman yang tulus, berkawan dengan dia, curhat dengan dia, tulus. Dia nggak mengharap pamrih, murni bersahabat dengan kita karena Allah. Dan kawan yang tulus ini biasanya akan tutup rapat-rapat aib kita. Dia nggak cinta kemana-mana, dia jaga aib kita. Tiba-tiba ditulis di Facebook. Pak Facebook gitu. Kita telepon, berapa kamu tulis? Kan bilangnya jangan kasih tahu kemana-mana, nggak saya kasih tahu, cuma saya nulis. Kata kawan Edio itu akoni. Teman yang tulus dia tutup rapat-rapat aib kawannya, itu teman tulus. Yang ketiga, teman perhatian. Berkawan seperti ini, teman yang perhatian itu baik. Dia sangat perhatian sama kita. Kita kekurangan uang, dia bantu. Kita belum makan, dia ingatin. Kawan, iya. Kamu kan ada riwayat penyakit lambung. Iya, sudah makan? Belum. Jangan tahan-tahan. Makan. Gimana? Beli sendiri kan? Itu kawan yang perhatian. Cari 3 kawan. Kawan yang jelek 3. Yang pertama kawan munafik. Pada Aceh munafik itu bemu itu be. Jangan berkawan dengan orang munafik. Dia pandai menasihati orang tapi tak pandai beramal. Kawan, jangan berpukul istri. Istri itu adalah musuh kita. Mama anak-anak kita. Jangan pukul istri. Kamu perlu pasar sama istri. Iya, tapi kau kalau pacaran, saya lain. Iya udah cerai, tapi nasihati orang. Itu jangan dengar, munafik. Itu pertama. Yang kedua, teman jelek jangan bergaul adalah teman yang lembut tapi punya maksud. Hindari. Lembut mah kita disanjung-sanjung kita banyak punya tujuan. Pak, bapak saya lihat dari bapak makin menjulang tinggi terus. Bapak dari rendah jadi pejabat. Saya kagum sama bapak. Bapak bahagia kali orangnya. Bapak istri bapak juga cantik, anak-anak bapak main-main, bapak rumah berumah. Saya kagum sama bapak. Pak, boleh pinjam duit 2 juta. Sanjung ujungnya punya 7. Jangan-jangan. Saya udah pengalaman korban. Habis ceramah dipuji saya luar biasa. Ustaz memantapkan ceramah. Kagum saya. Pinjam duit saya 100. Bukan blok dia uji kayak mereka. Itu bu saya. Ini yang ketiga, jangan bergaul dengan teman yang banyak bicara. Baik mengaul yang lebih hamba. Maka ngeluh dan mengaul. Ini gak mau. Bukan ngomong yang gak jelas. Hindari. Maka kalau kita punya masalah, wajah kita itu sembunyikan dari masalah. Rasulullah wajahnya jujur dipandang oleh Yahudi. Karena beliau luarnya bagus, dalamnya juga bagus. Mari kita jaga lidah kita, jaga ucapan kita, jangan sampai berbicara tersinggung orang lain, menyebabkan orang lain marah, kasih wajah kepada kita. Semoga akhlak-akhlak dari Muhammad yang setahun sepanjang pengetahuan kita tidak hanya sebatas teori, tapi masih sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, jam telah menunjukkan pukul 20.35. Biasanya saya ceramah tempat lain Pak, acara kayak gini juga paling lama 1 jam setengah atau 1 jam 45 menit. Ini Pak sudah lebih 2 jam. Tolong dipertimbangkan Pak. Maksud saya minta maaf. Halo, minta maaf. Jangan salah pengertian. Jadi begitu saja barangkali Pak PJ yang akan menghormati yang dapat kami sampaikan. Bapak
rencana insya Allah berangkat ke Jakarta. Kami doakan semoga selamat di perjalanan, selamat pergi, selamat kembali, dan bersama kita bisa menyelesaikan berbagai macam agenda. Sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita ini kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan pilkada di Kota Langsa damai, sejuk, aman, tidak ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Mari kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa bika khasamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah wa nu'minu bi liqa'ika wa narda bi qada'ika wa naqna'u bi 'ata'ika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura wa fi 'ainina sabira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa fi'la wa ta'atan wa ibadatan wa 'amalan salihan wa 'abda. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai ya Allah yang maha mengetahui yang nyata maupun yang baik, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wahai ya Allah, kami mohon kepadamu dengan sungguh-sungguh permohonan kami, jadikanlah Kota Langsa ini kota yang sejuk, aman dan damai. Jauhkan kami dari segala ujian, musibah, malapetaka dan mara bahaya. Wahai ya Allah, di hadapan kami ada agenda pemilihan kepala daerah Kota Langsa. Wahai ya Allah, Engkau yang lebih tahu dari apa yang kami tidak tahu. Titipkan kepada kami seorang pemimpin yang amanah. Titipkan kepada kami pemimpin yang bijak, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, membawa Kota Langsa lebih baik masa yang akan datang. Ya Allah, jauhkanlah pilkada ini dari segala yang mendatangkan bahaya. Jauhkanlah pilkada ini yang mendatangkan musibah kepada masyarakat kami. Ya Allah, berikanlah ya Allah kesamaan visi dan misi kami ya Allah, agar pilkada ini bisa terwujud dengan damai. Ya Allah, kepadamu kami bermohon, kepadamu kami meminta, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa mak dan ayah kami ya Allah, ampunilah dosa pemimpin kami ya Allah, pemimpin kami. Bila mereka salah, mereka adalah lemah dari segala pengetahuan ya Allah. Bukakan pintu pengampunan selebar-lebarnya kepada pemimpin kami. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Pepatah mengatakan kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita mandi. Kalau ada umur kita panjang, yuk kita gali sumur sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, demikianlah rangkaian acara dakwah Islamiyah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah 2024 masih bersama pemerintah Kota Langsa. Saya Rizky Arfanda, selamat bersama semuanya. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.